Oke kawan, film dibuka dengan adegan di mana Yakuza bernama Oda Shinichiro tiba-tiba terbangun di dekat rel kereta api. Tidak hanya itu, dia juga hanya mengenakan celana dalam saja. Tak lama kemudian datang seorang wanita tidak tua dan tidak muda, tapi dia bukanlah ibu-ibu biasa, melainkan seorang pembunuh bayaran paling mengerikan dan sangat dihormati di Korea. Dia adalah Gil Boksun. Malam itu dia telah berhasil menculik Oda dan akan segera menghabisinya, tetapi dia tidak langsung membunuhnya, justru mengajak Oda untuk mengobrol sambil ngudut. Kemudian Boksun mengatakan kalau dia ingin bertarung dengan Oda. Setelah itu Boksun langsung memberikan katana miliknya kepada Oda, sementara itu Boksun memilih kampak sebagai senjatanya dan kini keduanya pun siap bertarung. 始めてみるか。 Karena waktu sudah sangat malam sekali, Boksun pun harus segera menghabisi Oda. Oleh karena itu dia ingin mengganti senjatanya, dan mengambil senjata barunya. Oda pun menunggu sambil memamerkan skill berpedangnya. Tak lama kemudian, 미안. setelah menghabisi Oda, dia langsung belanja bulanan dan pulang ke rumahnya yang megah. Di dalam rumah, Boksun mengerjakan semua pekerjaan ibu rumah tangga pada umumnya. Walaupun kaya raya Boksun tidak punya pembantu, lalu ketika Boksun sedang mengambil baju anaknya yang kotor, dia melihat ada bungkus rokok Sampurna kretek, dan benda itu langsung mengingatkannya ke masa lalu, saat dia masih remaja. Kala itu Boksun juga ketahuan merokok oleh ayahnya yang merupakan seorang polisi. Karena hal itu Boksun dibogem hingga bonyok dan disuruh menelan sebatang rokok. Beberapa saat kemudian putrinya yang bernama Jeong pulang ke rumah. Boksun pun langsung bertanya soal rokok dan mengajaknya untuk sebat bareng, namun dia justru dibilang sok keren oleh Jeong. Di sini sudah jelas kalau hubungan keduanya kurang harmonis ya kawan. Sementara itu, berita kematian Oda sudah muncul di berita televisi, dan kabar itu juga sudah terdengar oleh bos Boksun yang bernama Chang Min-kyu. Dia adalah pembunuh berdarah dingin yang sangat gila. Di samping Min-kyu ada adiknya yang bernama Min-hye. Dia beranggapan berita itu adalah kabar buruk dan dia juga mengatakan kalau Boksun terlalu ceroboh, seharusnya kematian Oda tidak tersebar di televisi nasional. Tetapi Min-kyu berbeda pendapat, dia justru memuji Boksun. Kemudian, adegan berpindah ke sebuah warkop 99, yang dijaga oleh pembunuh bayaran juga. Di warkop itu Boksun mentraktir semua pembunuh dari berbagai perusahaan. Diketahui bahwa ada banyak perusahaan pembunuh di Korea, di mana MK Group adalah yang paling besar dan semua itu adalah hasil dari kerja keras Min-kyu dan Boksun. Selain menjadi yang paling besar, MK Group juga telah mengendalikan bisnis pembunuh bayaran, bersaing dengan The Hackable. Hal itu pun membuat perusahaan pembunuh yang masih kecil harus bekerja sama dengan MK Group dan untuk mewujudkan bisnis pembunuhan yang sehat dan tanpa kecurangan. Min-kyu membuat 3 aturan. Pertama, dilarang membunuh anak-anak. Kedua, hanya membunuh orang yang diizinkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, tidak boleh menolak gawean dari perusahaan. Namun aturan tersebut justru menyulitkan perusahaan yang masih kecil. Hisung yang juga rekan sekaligus teman dekat Boksun di MK Group mengatakan, kalau aturan itu hanyalah akal-akalan Min-kyu, agar bisa memenuhi bisnis pembunuhan di Korea. Mendengar itu Boksun sedikit kesal kepada Hisung, dia pun memutuskan untuk pulang. Tapi saat menuju ke parkiran mobil, ada segerombolan orang yang mengganggunya. Untungnya si Hisung datang tepat waktu, dan langsung adu gelut dengan orang-orang itu. 에서도 충분히 A급 해야 되는 거 아니에요? 뭐 이름값 빼고 붙으면. Keesokan harinya Boksun kembali menjalankan rutinitas sebagai ibu rumah tangga, dengan mengantarkan Jong pergi ke sekolah. Setelah itu dia langsung menuju ke gedung MK Group untuk menerima gawean barunya. Tetapi, sebelum itu Boksun diajak oleh Min-hye untuk menonton pertarungan. Diketahui bahwa MK Group memiliki puluhan para calon pembunuh baru dan secara mengejutkan yang paling kuat di antara para calon adalah dia seorang gadis. Min-hye pun memperkenalkan gadis itu. Dia bernama Kim Yong-ji, dan dia sangat mengagumi Boksun, karena gadis itu adalah yang terkuat. Boksun pun ingin melihatnya bertarung sekali lagi. Akan tetapi tidak ada yang bersedia untuk sparring dengan Yong-ji, agar mau berduel dengan gadis itu. Min-hye mengatakan kalau Yong-ji lebih kuat dibandingkan dengan Boksun saat masih remaja, dan karena merasa diremehkan, pembunuh itu pun menerima tantangan tersebut. Yong-ji menggunakan pisau plastik sebagai senjatanya, sedangkan Boksun hanya membutuhkan sebuah spidol saja. 난 이거.
dan Boksun menang dengan mudah. Setelah berduel dengan Yongji, dia langsung menemui Min Kyu. Di sini Boksun harus memilih antara gawean pembunuhan di Rusia atau gawean pembunuhan dalam negeri, dan tanpa pikir panjang Boksun langsung memilih gawean pembunuhan dalam negeri. Selain karena sudah ibu-ibu, dia juga lebih nyaman membunuh di Korea. Alhasil misi luar negeri pun akan dikerjakan langsung oleh Min Kyu. Mereka pun kemudian pergi ke warkop untuk makan Indomie rebus pakai telur setengah matang. Ketika makanan mereka hampir ludes, Min Kyu tiba-tiba membicarakan soal perpanjangan kontrak kerja Boksun, namun Boksun selalu mengalihkan topik pembicaraan, dan tak lama kemudian, Boksun ditelepon oleh pihak sekolah dan mendapat kabar bahwa Jong telah menusuk temannya dengan menggunakan gunting. Mendengar itu Min Kyu pun bercanda dengannya. Dia mengatakan kalau Jong mirip dengan ibunya, tapi bercandaan itu ternyata membuat Boksun marah besar dan sampai ngegas ke si Min Kyu. 농담이라고 그딴 건 했다가 농담이 아니지. 세상에서 제일 무디칼이 선배 입에 꽂혀 있을 거야. Sesampainya di sekolah dia langsung berhadapan dengan guru BP dan juga bersama kepala sekolah. Di sini Boksun dimaki-maki oleh orang tua murid yang ditusuk, dan Jong akhirnya diskor selama 1 minggu, dan selama itu pihak sekolah juga akan mencari tahu tentang motif Jong, dan jika anak itu menolak untuk jujur, maka sekolah akan mengeluarkannya. Setelah itu Boksun pun memarahi Jong. Dia tidak habis pikir dengan kelakuan si Jong. Walaupun hidup sebagai seorang pembunuh, Boksun tidak ingin anaknya brutal sepertinya, namun anak itu justru mengaku kalau dia memang berniat untuk membunuh temannya itu. Mendengar hal itu Boksun langsung kehabisan kata-kata. Malam harinya dia pun menemui Hisung untuk curhat dengannya. Sambil mendengarkan cerita Boksun, dia sambil bebenah mengurus mayat yang baru saja dia bunuh. Di tempat lain, MK Group sedang mengadakan rapat dengan para ketua dari perusahaan kecil di bawahnya. Mereka mendapatkan laporan bahwa ada pembunuh yang melanggar aturan yang sudah disepakati bersama, yaitu membunuh tanpa izin. Kemudian salah satu ketua perusahaan angkat bicara. Dia adalah Sersan Shin. Dia bertanya kepada Min Kyu, bagaimana kalau yang melanggar adalah anggota MK? Min Kyu pun menjawab kalau dia yang akan bertanggung jawab atas semuanya. Keesokan harinya Boksun mulai menjalankan misi dari Min Kyu. Namun kali ini dia tidak sendirian. Min Hye mengutus Yongji untuk menemani Boksun sekaligus belajar darinya. Misi kali ini adalah membunuh seorang pemuda, tapi dia harus dibuat seolah-olah mati atas keinginannya sendiri, dan Min Hye bahkan membuatkannya surat wasiat. Setelah semua persiapan selesai dan sesampainya di rumah target, dua pembunuh itu langsung mematikan aliran listrik dan menyemprotkan gas beracun agar target pingsan, namun tetapi, tiba-tiba dia ingat sesuatu. Boksun pun memutuskan untuk membaca surat wasiat yang ditulis oleh Min Hye. Ternyata target mereka itu adalah anak pejabat yang korup dan pembunuhan itu akan meringankan hukuman si koruptor itu. Di sisi lain, Min Kyu baru saja sampai di Rusia, dan dia langsung menunggu targetnya di sebuah warkop 24 jam. Kali ini misinya adalah membunuh gangster bule. Namun tak lama kemudian Min Kyu mendapatkan telepon dari Boksun. Dia dikejutkan dengan kabar bahwa Boksun telah gagal menjalankan misinya. Min Kyu pun langsung tahu kalau Boksun berbohong kepadanya, tapi dia belum sempat marah karena gangster incarannya sudah tiba. Alhasil Min Kyu pun memberitahu sambil teleponan, bersembunyi sejenak sambil mendengarkan Boksun bicara. Dia berjanji kalau dia akan memperpanjang kontraknya, tetapi dengan satu syarat, yaitu MK Group tidak boleh menyuruh orang lain untuk membunuh anak koruptor tadi. Sebelum menyetujuinya, tiba-tiba Min Kyu diserang lagi. Dia pun memutuskan untuk segera menghabisi mereka, dan setelah membantai gangster bule itu Min Kyu langsung bertanya kepada Yongji dan gadis itu pun berbohong. Dia mengatakan kalau Boksun memang gagal dalam misinya. Dia pun akhirnya memilih untuk percaya, kemudian berpindah ke puluhan tahun sebelumnya ketika Min Kyu bertemu dengan Boksun. Untuk pertama kalinya kala itu, Min Kyu sedang menjalankan misi untuk membunuh seorang polisi yang ternyata adalah ayah dari Boksun. Namun anehnya gadis itu tidak terlihat khawatir, malahan dia sendiri yang akhirnya mengeksekusi sang ayah. Kembali ke masa kini, Sun memperlihatkan Min Hye yang sedang marah dengan keputusan Min Kyu, yang selalu membela Boksun. Tak lama kemudian membaca laporan tentang pembunuh yang melanggar aturan pada rapat tempo hari, dan ternyata pelakunya adalah Hisung. Di sini Min Hye mendapat ide untuk membunuh Boksun. Dia pun langsung menemui Hisung untuk membicarakan hal tersebut. Di sisi lain, Jong akhirnya berkata jujur kepada Boksun. Dia mengatakan kalau dia tidak berniat membunuh temannya. Jong hanya berusaha membela diri. Dikala itu temannya yang bernama Ujang memiliki foto terlarang. Foto itu memperlihatkan Jong sedang bermesraan dengan seseorang yang bernama Sora, yang ternyata dia perempuan. Ujang berjanji akan menghapus foto itu, asalkan Jong mau menjadi kekasihnya. Gadis yang juga suka gadis itu tidak mau berpacaran dengannya. Mendengar itu Ujang pun mengancam akan menyebarkan fotonya ke semua murid-murid.
Dan karena sudah terlanjur marah, Jong pun lepas kendali. Setelah menceritakan itu, Jong pun mengaku kalau dia memang menyukai sesama jenis. Boksun sangat terkejut setelah mendengar pengakuannya, namun dia tidak melarang Jong untuk berhubungan dengan siapapun. Dia hanya kesal karena baru diberitahu tentang hal itu. Tak lama kemudian tiba-tiba Yongji datang. Boksun pun langsung menyuruhnya pergi. Tapi ternyata tujuan Yongji ke rumah Boksun adalah untuk memberitahu bahwa Min-hee telah memecatnya. Dia dianggap berperan dalam kegagalan misi sebelumnya. Dan untuk menghibur Yongji, Boksun mengajaknya makan Indomie rebus di Warkop 99 langganannya. Tak lama setelah itu para pembunuh bayaran pun datang. Mereka akan makan siang di situ, sambil merayakan kenaikan pangkat Hisung. Mendengar itu Boksun pun terkejut dan ternyata itu adalah bagian dari rencananya si Min-hee. Dia melanggar syarat dari Boksun, dan menyuruh Hisung untuk membunuh anak si koruptor itu. Sebagai imbalan nama Hisung akan dicoret dari daftar pelanggar aturan. Namun hal itu membuat Min Kyu marah besar. Di sisi lain Boksun pun juga marah kepada Haesung, karena telah menuruti kemauan Min-hee. Namun Hisung tidak punya pilihan lain, sebab jika dia masih ada di daftar pelanggar aturan, dia akan dieksekusi. Sementara dia masih butuh uang untuk kesembuhan bapaknya. Beberapa saat kemudian Min-hee menelepon Hisung dan ingin berbicara dengan para pembunuh lainnya, yang ada di warkop itu. Ternyata Min-hee ingin membuat sayembara dengan hadiah yang menggiurkan, yaitu bagi siapapun yang berhasil membunuh Boksun maka dia akan menjadi pembunuh elit di MK Group. Mendengar itu semua orang menjadi tergiur, mereka pun memutuskan untuk mengkhianati Boksun. Para pembunuh itu langsung mengeroyoknya demi sebuah kedudukan. 정색 때문에 Meskipun ibu-ibu ini dengan hanya tangan kosong, Boksun tetap bisa membuat mereka kewalahan. Tapi tak lama kemudian Yongji ikut bergabung. Tapi dia berpihak kepada Boksun. Para pembunuh itu pun mati satu persatu dan kini hanya tersisa Hisung seorang. Di sini dia mengaku terpaksa melakukan perintah Min-hee, karena telah melanggar aturan. Tapi dia masih butuh pekerjaan agar bisa merawat bapaknya, dan sebelum mati Hisung pun meminta Boksun untuk mengurus bapaknya dan Hisung pun tewas, dan agar tidak menimbulkan keributan Boksun menelepon jasa pembersih mayat. Setelah itu Boksun langsung bergegas pergi untuk pulang karena Jong membutuhkannya, namun di saat dia sedang menuju mobil tiba-tiba, untungnya Yongji berhasil membujuk Min Kyu untuk melepaskan tangannya dari leher Boksun. Di sini Min Kyu sangat marah, karena pembunuh andalannya telah melanggar aturan. Belum lagi Boksun juga membantai pembunuh dari perusahaan lain dan jika ketahuan maka Boksun akan berada dalam bahaya. Karena masih peduli Min Kyu berjanji akan melindungi Boksun. Asalkan dia mau memperpanjang kontraknya, Boksun pun terpaksa melakukannya tapi dia meminta agar Min Kyu tidak memecat Yang Ji, karena anak itu tidak bersalah. Dan setelah Boksun pergi Min Kyu justru langsung membunuh Yongji. Hal itu dia lakukan untuk mempertahankan reputasi MK Group. Setelah sampainya di rumah Boksun dan anaknya saling curhat lagi, tetapi setelah itu tiba-tiba Jong membahas pekerjaan ibunya. Dia pernah menemukan pistol dan paspor palsu di Facebook Boksun dan dengan polosnya dia mengira kalau ibunya adalah agen rahasia. Keesokan harinya para ketua perusahaan berkumpul lagi. Mereka sangat kecewa karena Boksun membantai pembunuh yang mereka miliki, tapi berdasarkan laporan tim pembersih Boksun sedang mabuk saat menghabisi para pembunuh itu, sehingga mereka berpikir kalau itu adalah keputusan pribadi Boksun, bukan dari MK Group. Namun si jenderal justru curiga kepada Min Kyu. Selain itu dia juga menghasut para ketua perusahaan untuk memprotes kebijakan Min Kyu, sebab ketua MK itu telah melanggar aturan yang dia buat sendiri. Tak lama kemudian Min Kyu pun muncul. Sesuai rencananya Min Kyu membuat laporan palsu kepada para ketua perusahaan. Dia mengatakan bahwa yang telah melanggar aturan adalah Hisung dan dia pun mengirim Boksun untuk membunuh pelanggar itu. Namun para pembunuh lain berpihak pada Hisung. Alhasil Boksun pun menghabisi mereka. Kemudian Min Kyu meminta maaf kepada yang lainnya dan siap membayar kompensasi. Akan tetapi si jenderal tidak percaya dengan omong kosong itu. Dia tiba-tiba maju ke depan dan menagih janji Min Kyu. Pria itu pernah berjanji akan bertanggung jawab jika bawahannya melanggar aturan. Akan tetapi Min Kyu malah menghabisi jenderal itu dengan sangat brutal. 청년자는 건들지 말 거라. 둘째.
Di sisi lain Boksun sedang berada di gedung MK untuk menandatangani kotak baru. Sebelum memberikan dokumen kontraknya, Min Hee memprovokasi Boksun dengan mengatakan kalau Min Kyu telah membunuh Yongji. Mendengar itu Boksun pun langsung menghabisi Min Hee dengan teknik membunuh menggunakan pulpen. Setelah itu dia meninggalkan pulpen berdarah tersebut untuk menantang Min Gyu berduel dengannya. Malamnya Min Gyu langsung menghubungi Boksun, tapi dia belum sampai di rumah, sehingga yang menerima telepon itu adalah Jong. Min Kyu mengatakan pada gadis itu bahwa dia telah menerima pesan dari ibunya dan akan menunggunya. Keesokan harinya, Boksun pun menemui Min Kyu di kantornya. Baru sampai di ruangan, Boksun langsung dijejar oleh puluhan peluru. Dan tidak ada satupun peluru yang mengenainya. Setelah itu mereka berdua duduk di sofa dan membicarakan alasan Boksun. Boksun mengatakan kalau dia bertarung untuk menebus kematian Yongji dan juga kebebasannya. Min Kyu pun memahami alasannya. Selain mengobrol pikiran, Boksun membayangkan pertarungan mereka di dalam pikirannya itu. Dia selalu kalah dari Min Kyu. Meski begitu Boksun tetap ingin membunuh Min Kyu dengan sangat brutal, dan tidak disangka-sangka Min Kyu pun tumbang dengan cepat. Tapi saat ia sedang sekarat, pria itu mengatakan kalau dia telah mengutus seseorang untuk mengirim video kepada Jong. Tanpa sepengetahuan Boksun, pertarungan tadi telah direkam dan kini Jong tahu kalau ibunya adalah seorang pembunuh bayaran. Boksun pun langsung cepat-cepat pulang. Dia tidak ingin anaknya tahu bahwa dia adalah seorang pembunuh yang kejam. Namun sesampainya di rumah Jong tidak mengatakan apapun, dia justru memuji Boksun. Di akhir film Jong memutuskan untuk keluar dari sekolah elit itu dan berpamitan dengan mantan pacarnya. Dia juga sempat mengejek si Ujang sebelum pergi, lalu film pun selesai. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya kawan.